Saudara, kini saatnya kita lihat ada informasi apa saja yang tersaji di Harian Kompas edisi hari ini, Jumat 15 Maret 2024. Kita lihat di halaman muka saudara ada sebuah judul besar, ini terkait bencana merata, yang mana termasuk bencana banjir yang merata terjadi di beberapa daerah, yang menyebabkan sebagian warga harus mengungsi. Masyarakat yang tinggal di kawasan langganan banjir pun mesti mewaspadai dampak dari cuaca ekstrim saat ini. Sekaligus ini ada sebuah foto besar saudara yang menunjukkan penumpang kereta api berjalan melintasi banjir yang menggenangi stasiun Tawang, Jawa Tengah. Cuaca buruk dalam beberapa hari ini menyebabkan banjir yang melumpuhkan fasilitas publik dan menggenangi permukiman warga di beberapa tempat. Dalam kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini, saudara, memperhatikan kondisi daerah masing-masing amat penting. Terlebih bencana seperti banjir telah terjadi di banyak tempat. Ada sejumlah imbauan yang perlu diperhatikan di tengah cuaca ekstrim, saudara. Pertama, ini terkait Anda bisa memperbarui informasi perakiraan dan peringatan dini cuaca dari BMKG. Kemudian kedua, Anda bisa menghindari dari kawasan yang langganan banjir, kemudian daerah aliran sungai, dan juga perbukitan. Ketiga, Anda pun bisa mengurangi frekuensi bepergian saat cuaca tidak mendukung. Selanjutnya, Anda bisa menghindari pohon, tiang listrik, dan papan baliho untuk berteduh. Terakhir, ini Anda bisa memperhatikan jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul pengungsian. Kemudian, selain dari informasi cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Jakarta saat ini, ada juga informasi lain saudara di bagian kanan atas halaman muka Harian Kompas edisi hari ini, ada terkait dengan kasus antraks yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, yang mana ini butuh pencegahan secara masif saudara. Penyakit hewan yang selalu muncul sejak tahun 2019 ini berbahaya sebab dapat menular ke manusia. Dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Nanung Danardono, menyebut langkah memutus berulangnya kasus antraks di daerah istimewa Yogyakarta memerlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, tokoh, dan pemerintah. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah melakukan zonasi untuk memfokuskan penanganan terhadap ternak agar kasus tak menyebar. Seperti di beberapa wilayah, ini sudah ditandai ataupun juga ditetapkan sebagai zona merah, yang mana ini artinya harus dilakukan pencegahan dan juga penanganan secara masif agar kasus antraks ataupun juga spora antraks ini tidak menyebar ke wilayah lainnya. Solusi yang juga sudah diterapkan mulai dari vaksinasi antraks terhadap hewan ternak serta melakukan kremasi bangkai hewan yang diduga mati tak wajar agar spora antraks bisa musnah secara total. Kemudian kita beralih lagi ke informasi lain saudara, ini ada di halaman 15 Harian Kompas terkait dengan antisipasi risiko persalinan macet seperti yang terjadi ataupun persalinan bayi yang terjadi di kawasan Bangkalan saudara. Jika persalinan bayi ini yang sungsang ini merupakan faktor risiko terjadinya persalinan macet atau distosia. Apabila tidak diantisipasi, distosia akan membahayakan nyawa bayi dan ibu. Seperti yang diduga terjadi di Bangkalan, Jawa Timur, seorang ibu melakukan persalinan dengan kondisi bayi sungsang dengan kepala tertinggal di dalam rahim. Kasus ini bisa menjadi salah satu dampak bayi sungsang yang tak segera diatasi yang menyebabkan bayi meninggal sebelum dilahirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah mengupayakan penurunan angka kematian bayi dan ibu di Indonesia dengan pemeriksaan dan pemantauan selama masa kehamilan. Kementerian Kesehatan pun menetapkan setiap ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan kehamilan setidaknya 6 kali selama kehamilan. Dan saudara, informasi lainnya dapat Anda baca di Harian Kompas atau mengakses melalui kompas.id.